Ini kita mau berantem di on air apa di off air? Kenapa tiba-tiba lo ngajak berantem, Ki? Ini hari Jumat loh. boleh. Harus penuh dengan kedamaian. Iya, benar. Gitu Masa loh. sih Kak, tumben banget tuh kan. Tolong dong, ada yang jadi setan, ada yang jadi malaikat. Iya. Jangan jadi setan semua. Kalau sama-sama jadi setan, di ring aja deh. Iya. Nah ini justru aku mau nanya, kita mau berantem di on air apa di off air? Iya benar, kok nanyanya begitu? Karena sekarang tuh lagi rame banget. Nah, Iya, sampai... Keributan antara kuasa hukum dan kuasa hukum. Iya. kalau ini kuasa hukum sama kuasa hukum ya. Ini tuh Biasanya kasusnya aku nggak tahu artis-artis kasus ini apa kuasa ya. hukum sama Tapi kuasa kok kayak kasus besar banget gitu loh. Bingung kasusnya apa sebenarnya Ayo gitu. dong. Karena kita nggak ngikutin memang dari awal tuh seperti apa sih, Wi? Kita Tahu ceritanya? Nggak ngikutin. Nggak ngikutin, kita sibuk kerja. Iya. Dari malam aja habis ngejurit lah. Iya, jadi jangan tanya-tanya karena kita juga nggak ngerti. Makanya kalau biar kita ngerti, paham, mendingan kita langsung tanya aja sama bintang tamunya. Biar jelas nih, pengen tahu banget nih. Iya, Siapa ini bintang seorang- tamunya coba? Ini seorang pengacara yang diduga. Betul. Diduga. Yang diduga Terjadi. menjadi korban pemukulan. Korban pemukulan. Tapi langsung dia nggak aja. ngelawan. Nggak ngelawan. Oke, langsung aja kita panggil Sunan Kalijaga dan... Barbie Kumalasari. Serem deh. Selamat pagi. Pagi. Aduh ya Allah. Serem deh. Ampun ah. Apa kabar? Baik, Silakan. kabar? Hai, pagi. Silakan Bang. Gaga-gaga yang Barbie kayak orang baru deh. Arahin ke. Iya, sini duduk. Oh, sini dulu. Cewek di tengah, cewek di tengah. Ini di tengah. Saya jadi gugup. Ya, Mas Rian mana sih Mas Rian? Ya, oke. Ini katanya tadi rame banget nih, bukan di berita tuh sampai kayak berita hits banget. Katanya diduga ya Kak, ya kan? ya. Kak Bang Sunan ini terjadi. Salah satu korban pemukulan. salah satu korban pemukulan. Dalam acara tersebut itu benar betul nggak? atau tidaknya seperti apa sih? Tapi sebelum dijawab, kita panggilnya kan 2 orang. Kenapa Bapak Mas? Siapa ya? Bang Nahak, Oh, Bang pengacaranya Bang Sunan. Oh. Pengacara pakai pengacara. Itu bedanya. Loh, Bang. Pasti abang orang timur kan? Pasti. Kalau kelihatan. Iya, orang Oh, timur iya. tuh manis-manis. Ada Bang. Nona Aman aja. Ada Nona Lagunya Aman itu kan dari lagu sini. orang timur juga. Yang mana? Ada pizza. Iya. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Baik. Lalu kenapa ada KBRB di tengah itu? Nah, penasaran Ada kan apa kita ya? lihat sama-sama ini dia. Jadi kemarin tuh ada perdebatan antara lawyer dengan lawyer gitu ya Iya. Bang ya. Itu dalam rangka apa sih Bang debat kemarin? Ya dalam kaitan kasusnya Nikita Mirzani. Oke. Karena kan memang saya pribadi mewakili Dokter Oki dan Doktif ya, Dokter Samira. Itu kapasitas saya. Oke. Dan di dalam perdebatan tersebut Berarti Bang Sunan tuh hadir sebagai lawyernya kan sebagai lawyer. Iya, Lawyer dari sebagai Dr. Oki praktisi dan hukum dan narasumber di TV. Salah satu stasiun. Ya, Salah karena ini memang acara ini digelar untuk bertemu lawyer dan terjadilah perdebatan di sana. Dan sebenarnya acara ini kan sudah biasa ya, perdebatan antara lawyer dan lawyer. lawyer, iya. Tapi apa kronologinya seperti apa, Bang? Kok bisa sampai terjadi adanya keributan? Apakah itu sesudah acara atau ketika lagi pas break atau acara. gimana nih? Jadi gini, semenjak awal saya sudah duduk di depan, ya, sudah duduk di depan sesuai dengan arahan orang televisi tersebut. Ya, kreatif. Saya sudah duduk. Lalu tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba salah satu pengacara DRG ini menghampiri saya. Menghampiri saya, ya, saya juga kaget gitu kan. Dia datangnya dari samping, saya kaget. Lalu dia jabat tangan saya dengan paksa, lalu dia pukul bahu saya sambil dia buang muka. Bisa terlihat jelas ada di videonya bahwa saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Tapi saya sadar ini provokasi. Iya. Kenapa saya bilang provokasi? Acara mau dimulai, hitungan menit acara mau dimulai. Belum dimulai. Belum dimulai. Astagfirullahaladzim. Belum dimulai. Ini yang perlu diketahui sebab akibatnya seperti apa. Kirain itu udah selesai. Oke. Lalu karena saya merasa tidak terima tapi saya harus acara akan mulai. mengisi acaranya. Ya saya tetap jagalah. Tidak terprovokasi. Iya bagus sih. Lalu pada saat debat, nah disitulah saya menyatakan dengan perdebatan. Saya sempat bilang, Anda melaporkan siapa? Dia bilang melaporkan Dok Taya dari sisi depan maupun dari sisi belakang yang badannya besar satu tuh. Ya, jadi saya posisinya saya sendiri, mereka bertiga. Saya didorong,
terlihat kok, saya didorong, saya begini, saya ini paling nggak bisa disentuh fisik. Iya. Lo mau ngatain gue, mau hujat gue silahkan, tapi kalau nyentuh fisik, saya paling tidak bisa. Iya. Karena saya orang bela diri, saya membela diri saya. Iya. Lalu saya maju, nah bapak itu langsung mengepalkan begini, keburu ditengahi. Oh jadi berarti belum terjadi pemukulan? Ya itu awalnya belum terjadi. Ya. Terus kan rame, Ya, begitu ya. rame kisru, saya kejar. Siap. Saya akui, saya kejar orang yang memukul saya. Saya sambil tanya, bapak memukul saya kenapa? Iya. Oke. Saya bilang begitu, bapak Bukan memukul memukul saya ya, kenapa? bukan memukul balik ya Mas? Nggak ada, saya nggak ada melakukan pemukulan. Oke. Ya, jadi pada saat saya ngejar bapak itu, bapak mau mukul saya apa? Tiba-tiba di keramaian orang, ya si pelaku pemukulan terhadap saya itu colong, bahasanya colong. Ya. Karena buat saya nggak gentle. Kalau gentle lo di depan gue lo pukul gue. Iya, satu-satu Ya. gitu. Dia colong saya, jebret saya bilang. Wah di situ saya ngamuk benar-benar. Kamu pukul saya, kamu pukul saya bilang. Ini bukan tempat berantem. Kalau mau berantem sama saya di luar saya bilang. Itu pada waktu orang itu yang colong memukul itu berarti dari pihaknya. Dari pihak mereka. Oke, baik. Ada Dan videonya dan ya, yang Pak? saya ketahui ternyata orang yang pukul saya itu adalah pengacara dari Dokter Andreas. Dokter Andreas ini bermasalah dengan klien saya Doktif. Jadi tergambar ini motifnya. Memang mereka sengaja membuat kegaduhan. Ya. Ya kita kan pengacara ya, bukan orang bego. Iya. Baik Bang, Nah, di sini saya sampai tanya, Anda hadir siapa yang undang? Ya. Anda hadir siapa yang undang? Dia katakan, saya diajak oleh Dokter Andreas. Oh, saya dapat info. Doktif langsung telepon, Bang Sunan, itu Dokter Andreas yang bermasalah dengan saya. Oke, baik. Tapi di sini juga ada video yang ya. beredar Ya, kita bahwa lihat Bang dulu ya. Sunan ini menghampiri pengacara RG. Gila kali ya. Sudah duluan menghampiri. Ini Hampir nanya. sudah selesai acara, kan tadi saya akui. Saya gentle ke orangnya, saya akui. Selesai acara, saya samperin dia. Lo ada masalah apa sama gua? Tadi dia salaman begini, dia pukul saya. Di awal acara sebelum mulai. Itu yang tidak ditampilkan. Tapi ada CCTV kan pasti di studio. Bukan masalah CCTV, saya punya rekamannya kok. Oke, ya udah oke. Kan ada pada ngerekam semua. Oke. Punya rekamannya bahwa memang terlebih dahulu sebelum acara dimulai, saya diprovokasi oleh si Julianus. Siapa itu Julianus, Bang? Pengacara dari Julianus, Oh, yang itu Julianus ya, siapa ya. ya? RG. Saya juga nggak, Julianus yang mana? Yang Bang Sunan samperin itu kan? Ya, kan gini ya, semua tuh ada sebab akibat. Iya. Kita bukan orang bodoh lah. Mana mungkin, Sunan Kalijaga tuh dipanggil TV itu dari tahun berapa? Mana pernah saya bikin keributan? Iya. Berapa kali saya di sini dipertemukan sama lawan, mana pernah saya bikin keributan? Oke. Sehingga ketika kalau fisik saya disentuh, pasti saya lawan. Iya pasti. Dan fisik Orang saya pasti disentuh duluan oleh si Julianus. Iya. Pada saat acara belum dimulai, saya punya buktinya. Iya. Oke, baik Abang. Di sini juga ada Barbie. Barbie datang ke acara perdebatan tersebut itu Kak Barbie itu pertanyaan sebagai kita. siapa? Sebagai siapa? Apa sebagai dayang-dayang atau sebagai Apa timore gitu. Posisinya pas Bang Sunan Menyemangati. wawancara tuh ada di belakang banget. Cheerleader. Orang kan nanya bininya bukan, apa gitu. Sebagai apa, Oke, Kak Barbie? aku sama Sunan Kalijaga sama Bang Agus Nahak, kita itu kan memang sudah bertahun-tahun udah selalu jadi satu tim. Satu kantor ya? Partner, satu Partner. kantor juga gitu kan. Walaupun kita punya law firm masing-masing tapi kita partneran. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua memang dari beberapa hari sebelumnya Sunan Kalijaga udah invite aku. Dan aku memang di situ sebagai undangan bukan untuk menjadi kuasa hukum dari Dokter Oki atau dari pihak Dokter RG, bukan. Tapi aku undangan sebagai praktisi hukum. Oke. Gitu. Karena kan kita di situ kan membahas tentang hukum peradilan, tata cara di pengadilan tuh seperti apa sih? Karena kan pengadilan Nikita Mirzani kan sangat ricuh gitu kan. Jadi dilihat dari sisi pakar hukum gitu. Kita bertanya kepada Profesor Gayus Tambunan. Artinya tata cara. berkapasitas lah. Artinya punya berkapasitas. kapasitas untuk hadir dalam Jadi acara bukan tersebut. cuma tim hore atau Oke. tim Iya, yang atau iya, apa. iya. Oke. Memang sebagai kuasa hukum, apa sebagai praktisi hukum gitu. Nah, Baik. oke. Dan ini juga ada momen yang Iya. diduga. Dari mana Ini itu yang suaranya? sebelum, Bang. Ini yang Sabar sesudah, apa Bang, sebelum? sabar Bang. Sudah. Itu ngomong sabar Bang itu siapa? Emma. Ini suara Mbak Emma Waroka ya? Apa dia juga sebagai praktisi hukum? Jadi Enggak, gini, dia televisi swasta tersebut mengundang resmi saya sebagai narasumber. Lalu dia sampaikan, Bang Sunan bisa nggak ajak teman-teman artis, tapi yang satu netral, yang satu ada di kubu NM, yang satu ada di kubu DRG. Nah, maka pada saat itu Emma Waroka memang
ada di kubunya Itu suaranya Kak Nikita. Eka. Oke. Lalu Ayu Aulia pada saat itu ada di kubunya DRG. Nah, Barbie sebagai praktisi hukum yang netral tidak berpihak ke siapapun. Begitu ceritanya. Dan saya bisa buktikan nanti secara hukum bahwa ada konfirmasi dan terkonfirmasi bahwa mereka datang hadir terkonfirmasi diundang. Oke, baik. Tapi dari video yang kita lihat tadi Bang, sebenarnya yang kita lihat tuh kayak tidak ada pemukulan. Itu juga tersebar Kayak dan cuma saling netizen pun. dorong-dorong gitu. Atau karena nggak jelas Bang, debek-debekan orang. Justru di situ terlihat ya bahwa saya posisinya sendiri sampai terdorong mereka banyak. Ya itu apa karena itu ya? Apa karena banyak didorong, orang? Oke. Ginilah, saya ini bukan entertain. Betul. Saya bukan orang halu, saya nggak mungkin. Apalagi saya tahu diri itu bukan ring tinju. Betul. Ya, kalau saya tidak diraba duluan, saya tidak dipukul duluan, nggak mungkin saya ngamuk kayak gitu. Saya bukan orang gila, saya dalam keadaan sadar itu. Bukan mabok, bukan konsumsi obat. Siapa sih yang orang dipukul terus diam aja, terus pulang nangis? Oh itu bukan saya. Saya dari kecil ikut bela diri. Sehingga ketika saya memang diserang, dipukul, saya pasti samperin. Bang, kenapa kok nggak langsung maaf nih Bang? Ya mungkin karena sifat orang beda-beda ya. Kalau aku misalkan aku terjadi pemukulan kayak gitu. Kalau Ya aku kalau lu gimana Wi? Kalau gue, karena kan aku nggak bisa kontrol emosi aku, gue pukul juga di situ. Ya iyalah kalau ada kalau Kak Dewi yang jadi. Itu kalau gue ya, maaf punten. Karena kalau aku lapor ke polisi panjang banget, mendingan gue pukul sekali. Gue jangan lapor, gue jangan lapor. Ayo. Nah kalau Kak Dewi kan gitu dirabat duluan dipukul. Kalau gue enggak. Begitu dirabat, gue langsung nyanyi dirabat duluan. Dirabat aja. Gitu kan. Karena kan ini kita hadir nih Karen. Bang Sunan. Kak Dewi sebelahnya Kak Baby nggak terima kan? Lu apa kan? Emosi kan kita ke bawah walaupun yang dipukul bukan kita ya. Kita pukul kan. Nah udah pukul-pukulan. Gua naik ke meja bundar itu. Hey dirabat. Harusnya ada lu ya King. Langsung lu begini Karen. Ada apa sih? Ribut-ribut. Oke. Biar relax Bang, biar relax. Biar tenang. Kita juga di sini kehadiran Bang Agustinus. Iya, Bang Agustinus sebagai Bang Agustinus sebagai pengacaranya dari Bang Sunan. Menanggapi masalah ini. Pertama-tama sebagai orang hukum bahwa Bang Sunan sudah menunjuk kami ya dari kantor hukum Nahkem Partners secara resmi. Jangan kasih tahu bayar berapa. Jangan kasih tahu. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kehadiran saya di situ pun diundang karena saya juga pengacara Dr. Uki dan juga sebagai pengacara Dr. Samira. Pertama-tama memang debatnya intelektual sebagai orang hukum dan juga ada hadir dua praktisi termasuk Pak Gayus Lumbun itu kan pakar hukum ya dan hadir juga si Pak Anus itu yang pengacaranya RG. Nah saya mau sampaikan bahwa memang perdebatan itu biasa intelektual ya. Karena perdebatan itu menyangkut dan content of court artinya penghinaan terhadap pengadilan. Yang kemarin itu Nikita tidak mau menggunakan borgol dan rompi. Menurut Prof. Gayus itu tidak termasuk content of court. Karena sudah selesai. Tapi si Pak Anus ini selalu bilang itu content of court, penghinaan terhadap pengadilan. Sedangkan undang-undang content of court itu belum ada. Itu loh. Nah dalam perdebatan selesai, sebenarnya urusan itu sudah selesai. Sebagai orang intelektual, harusnya dalam hal berkomunikasi, berjabat tangan itu hal yang biasa. Sehingga ada pemicunya di situ. Pemicu itu si bapak orang tua itu. Yang seolah-olah mau melakukan gerakan, kan dari body charge kan ketahuan. Bapak itu tuh maksudnya Bapak Julianus. Bukan. Temannya Pak Anus itu. Oh, Pak Juli ya. Jadi Pak Julianus itu punya tim, ya kan? Punya tim yang memang ada gerakan untuk melakukan pemukulan. Bahkan sudah body charge kepada Pak Sunan. Terjadilah kegaduhan yang terjadi, yang kalian dengar sendiri. Dr. Andreas. Ya, jadi begini, ini kita hadir TV One, itu diundang secara intelektual untuk berdebat terkait dengan masalah content of court, perkara Nikita Mirzani. Ini bukan arena tinju, tapi arena perdebatan secara intelektual. Saya terus terang aja Mbak Din, kalau soal arena tinju mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan siapa-siapa kalau soal urusan lapangan ya. Tapi kalau berdebat secara hukum kami juga tidak dalam artian kami bukan orang bodoh. Kami ini orang intelektual itu loh. Sehingga kalau bicara soal masalah hukum, disitulah ranahnya. Bagaimana itu di situ memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani, apakah termasuk penghinaan terhadap pengadilan, content of court atau tidak? Ternyata tidak termasuk. Karena pada saat itu hakim tidak mengambil sikap dan tidak ada laporan kepolisian. Kita tidak termasuk content of court. Perdebatan di sekitar situ. Jadi setelah kejadian akhirnya terjadi body charge dan akhirnya Bang Sunan, ada dugaan, ada pemukulan. Dan kita orang hukumnya.
bahwa di sini ternyata pemukul itu bikin pernyataan secara resmi dengan materai 10.000 bahwa dia melakukan pemukulan. Oh itu surat pernyataan. Itu pernyataan daripada dari pihak pelaku, sebelah. ya dari pelaku langsung. Dibacain aja lah, biar jelas. Halo? Kok halo? Saya yang bertanda tangan di bawah ini, no terdaftar putra korban, dengan ini memohon maaf kepada Bang Sunan di dalam tidak sengaja negeri badan melakukan pemukulan kepada Bang Sunan, acara catatan demokrasi apa nih? Demokrasi Indonesia TV One ya pada hari Selasa 12 Agustus 2025 sudah tanda tangan di bawah ini Bang Sunan. Demikian surat permohonan maaf saya kepada Bang Sunan Kalijaga. Biaya Bang Sunan dapat sekiranya Bang Sunan dapat menerima permintaan maaf saya. Jadi begini ya, kami ini orang hukum sehingga kalau berbicara banyak bilang ini. Ini Bang, saya posisi sudah begini nih Bang. Baik Bang, sebentar dulu. Di sini ada apa yang dilakukan Bang Sunan setelah insiden pemukulan ini? Sunan Kalijaga lapor polisi setelah insiden pemukulan di Debat TV. Berarti setelah kejadian itu langsung melaporkan kepada pihak wajib ya Bang? Ya. Hari itu juga? Malam itu juga, detik itu juga. Ya. Sampai melakukan visum kan? Sampai melakukan visum ya Bang? Oh langsung hari itu juga Bang? Abang langsung malam itu juga. Malam itu juga setelah. Jadi saya baru pulang dari IGD Pertamina, rumah sakit Pertamina itu jam 4 pagi ya. Oh, karena nunggu hasil visum itu. Bukan, saya diinfus, dilakukan tindakan medis lah. Iya. Oh, Abang langsung ke emergency rumah sakit? Ya, IGD. Lalu apa yang hasil visumnya Bang? Hasil visumnya sudah keluar atau belum? Nanti pihak kepolisian yang ambil. Yang Terus pasti gini, yang pasti saya bukan orang gila juga ya, yang nggak kenapa-napa masuk IGD, dimasukin obat-obatan, kan itu semua ada rekam medis. Gimana sih Kak? Ceritanya? Kronologinya. Oke, jadi aku Sampai jelasin keinjek. ya. Posisi kan memang pada saat selesai acara, kita baru pada berdiri kan. Pada saat Sunan itu dia teriak, lu mukul gue gitu kan. Nah namanya kita tim partnernya dia pasti kan refleks langsung maju kan. Langsung maju dong, gak terima dong kalau partnerku main dipukul aja. Apalagi Sunan kan di tengah-tengah sendiri. Karena kan posisi kita lagi nyebar gitu kan. Terus akhirnya kita merapat ke depan semua. Nah karena yang baju kotak-kotak itu kan dia nggak ngaku lah segala macam. Terus akhirnya Sunan kan sampai teriak begitu. Nah akhirnya ricu kan itu dorong-dorongan. Akhirnya sampailah kaki aku terinjak gitu. Dan itu langsung berdarah detik itu juga dan darahnya ngocor sampai 2 jam lebih itu darahnya kemana-mana. Siapa itu? Nah terinjaknya itu aku nggak terlalu ngeh karena pada saat itu aku fokusnya ke Sunan aja. Karena kan yang aku liatin pasti Sunan, karena Sunan di tengah-tengah kan sendirian. Baru tim-tim yang lain baru pada nyamperin Sunan gitu. Ketahuan siapa yang nginjek. Nah itu nanti kan dari kepolisian akan dibuktikan dari CCTV. Mana nanti Kak kukunya, terlihat. Kak, Bisa dilihatin nggak? Kan, akhirnya ketika abis dibikin LP setelah dari salah satu stasiun TV. Terus di visum, pas di visum itu dokter bilang ini lukanya udah sangat parah. Karena kan dagingnya keluar itu dari dalam kuku. Jadi mau nggak mau harus dicabut. Itu aku sampai mulut sampai masuk ke kamar mandi. Aduh dok ini nggak bisa diakalin lagi. Aku bilang aku kayaknya nggak berani deh. Kalau operasi gue masih berani. Kalau kuku dicabut gimana ya dok? Nggak bisa. Ini karena soalnya bahaya. Karena nanti gitu. Jadi mau nggak mau ya udah hari itu juga aku habis dari kamar mandi satu rumah sakit barengan sebelah-sebelahan. Kalau Sunan diperiksa ini bagian rahangnya, kalau aku bagian kakinya dan pada saat itu juga langsung harus dicabut itu semua satu kuku di bagian jempol kaki itu gitu. Ya Allah, tapi sangat disayangkan ya maksudnya yang tadinya harusnya debat intelektual jadinya malah jadi kisruh gitu. Sangat disayangkan banget gitu. Tapi dari Bang Sunan sendiri dengan kejadian seperti ini apa yang diharapkan? Atas kejadian ini Bang. Apa yang diinginkan dari Bang Sunan setelah ini? Yang saya inginkan kalau mereka memang pihak mereka mau ngajak berantem saya, ring atau stasiun TV-nya berbeda, jangan di situ. Karena di situ kan memang ya tempat saya berdebat. Dan saya senang diundang itu karena saya pingin berdebat secara keilmuan hukum. Tapi dari sebelum mulainya acara saya didatangi, saya
tarik tangan saya untuk bersalaman lalu saya dipukul. Itu mencerminkan bentuk intimidasi kalau buat saya. Tidak profesional. Saya bisa contohkan ya, mohon maaf nih. Kalau orang dengan itikat baik, mau bersalaman, mau bersahabat ya, dia pasti akan gini, apa kabar? Atau gini ya, atau paling ininya, begitu. Tapi yang dia lakukan adalah saya kan kaget nih, ada dia tarik tangan saya salaman, ya, terus lalu dia pukul saya, dada sebelah kanan saya, dia sambil buang muka. Kenceng banget Itu kejadiannya dan saya punya bukti videonya. Kayak udah ngajakin berantem gitu ya. Memicu. Kayak mau ngajakin gitu. Saya orang yang mencoba menahan emosi karena saya tahu hitungan menit ini live. Lagi itu mau live itu ya. Nggak mungkin, tapi kalau kejadian itu setelah acara, mungkin saya banting di meja. Demi Allah, demi Tuhan, kalau itu kejadiannya setelah acara, saya banting dia di meja. Oh iya dong. Karena ini mau berlangsung acara ya, Bang. Ya, makanya yang terlihat tadi, yang rame viral itu, kenapa selesai acara Sunan nyamperin? Karena awalnya saya diperlakukan seperti itu. Iya, kau yang mulai, kau yang akhiri ya. Iya, aku yang mengakhiri. Berarti yang mulai. singkat aja, berarti ini proses hukumnya akan terus berjalan. Walaupun orangnya sudah minta maaf, Bang. Jadi gini, saya perlu sampaikan bahwa setelah kejadian itu kan kurang lebih sekitar 10:30. Kami langsung ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan jelas singkat aja, Bang. Kita membuat laporan resmi. Oke. Dengan pasal 170 dan pasal 351 dan pasal 335. Artinya bahwa kami serius. Karena kami tidak mau lakukan juga tindakan yang seperti mereka lakukan. Karena beda ruang, beda ring. Betul. Tapi kalau mau dibuka ring kami juga siap. Gitu loh. Oke, Bang. Kita doakan semuanya jadi yang terbaik ya, Bang. Pokoknya proses hukum tetap berjalan gitu ya, Bang. Intinya Baik, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.